Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto dalam channel Klinik Bahasa dan Sastra Indonesia. Saudaraku, saat ini saya akan menyampaikan persiapan strategi pelaksanaan kurikulum prototype. Oke, saudaraku, langsung saja saya sampaikan bahwa kegiatan guru untuk menuju sukses, untuk mencerdaskan anak bangsa, maka setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita ingat kembali. Yang pertama, guru harus memperbarui pemikiran, sadar workshop bahwa dengan hasil pelatihan atau hasil workshop, maka ilmunya akan kita terapkan dalam menempuh cita-cita kita bersama untuk memajukan siswa. Sekali lagi, seperti pepatah bahwa belajar tidak mengenal umur, tuntutlah ilmu ke negeri Cina misalnya. Maka guru jangan merasa cukup ilmu. Ini seperti yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang tertua. Kemudian yang ketiga, hadapi generasi bahwa tugas guru lebih penting. Jadi hadapi situasi sekarang, generasi ini, bahwa tugas guru itu memang sangat penting, didambakan oleh setiap siswa. Guru memajukan anak, ya, demi mereka kita berjuang, kan begitu. Kemudian yang keempat, guru harus lebih aktif mendampingi siswa. Yang kelima, beri tersenyum, beri senyum tulus pada anak sebagai motivasi. Dan yang keenam, ajak siswa terbiasa berliterasi terus-menerus. Literasi terus-menerus. Oleh karena itu, channel saya namakan dengan Klinik Bahasa dan Sastra, agar saya terdorong untuk melakukan ajakan-ajakan berliterasi bagi siapapun. Mohon izin pada Bapak Ibu guru saya yang saya hormati, rekan-rekan guru seperjuangan, bahwa saya menyampaikan semua ini dalam rangka kegiatan saya sebagai Ketua GPMB Kabupaten Nganjuk untuk memajukan literasi minimal di daerah Kabupaten Nganjuk. Oke, saudaraku, langsung saja saya mulai dengan strategi persiapan kurikulum prototype. Hal yang pertama adalah fokus kepada pelatihan SDM. Nanti ini sedang dirancang, sedang dilaksanakan nantinya untuk meningkatkan kapasitas GTK, guru dan tenaga kependidikan, untuk mempercepat peningkatan kapasitas GTK secara masif agar siap menerapkan kurikulum prototype. Apa dan bagaimana kurikulum prototype nanti kita bahas setelah ini, ya. Yang kedua, mengembangkan komunitas belajar. Komunitas belajar baik komunitas guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dari sekolah penggerak ataupun guru-guru penggerak. Kemudian juga komunitas belajar ini memfasilitasi berbagai praktik baik penerapan kurikulum prototype. Yang ketiga adalah adopsi kurikulum dapat dilakukan secara bertahap, learning journey. Maka nanti setelah kita melihat kelemahan-kelemahan atau kekurangan dari kurikulum sebelumnya, maka di kurikulum prototype inilah kita akan menyempurnakan berbagai kegiatan yang ada. Oke. Bagaimana dengan dukungan GTK? Dukungan GTK untuk penerapan kurikulum prototype. Sekolah penggerak SMK dan PK ini bahwa melakukan pelatihan asinkron kurikulum prototype. Yang kedua, melakukan pelatihan sinkron
kurikulum prototipe, dan yang ketiga melakukan pendampingan penerapan kurikulum prototipe. Nantinya dilaksanakan hal-hal seperti ini. Kemudian dukungan GTK untuk penerapan kurikulum prototipe untuk SMK atau PK, non sekolah penggerak, non SMK PK, melalui 3 hal ini: melakukan pelatihan asinkron kurikulum prototipe, misalnya berdasarkan diberikan modul-modul belajar mandiri daring yang dapat diakses oleh semua sekolah untuk memudahkan adopsi kurikulum merdeka belajar, micro learning. Di sini pelatihan asinkron dari modul-modul belajar mandiri, saudaraku. Kemudian yang kedua, ada berbagai bentuk sumber belajar, bisa dalam bentuk e-book, video, podcast yang diakses secara daring dan distribusikan melalui media penyimpanan flash disk. Ini langkah-langkahnya. Yang ketiga, narasumber kurikulum prototipe, bisa ini ada melakukan pengimbasan dari sekolah penggerak, di mana kepala sekolah dan guru-guru dari sekolah-sekolah dalam PSP, program sekolah penggerak, melakukan sharing kepada sekolah lain. Guru-guru sekolah non PSP diberikan ini imbas keilmuannya. Kemudian pengembangan komunitas belajar. Jadi lulusan sekolah penggerak membentuk komunitas belajar untuk saling berbagi praktik, baik dalam adopsi kurikulum baru, baik di dalam sekolahnya maupun di komunitasnya. Kemudian yang berikutnya adalah mengembangkan komunitas belajar melalui pelibatan pengawas sekolah. Jadi nanti ada komunitas-komunitas belajar itu termanfaatkan betul dalam rangka persiapan pengembangan kurikulum prototipe untuk menunjukkan, melangkahkan siswa agar bisa merasakan merdeka belajar secara menyeluruh. Adopsi kurikulum dapat dilakukan secara bertahap. Yang pertama, pelatihan di tahun pertama, penerapan di tahun kedua. Pilihan kedua, pelatihan dan atau penerapan di tahun pertama dengan kompleksitas sederhana atau dasar. Kemungkinan ketiga, pelatihan dan atau penerapan di tahun pertama dengan kompleksitas sedang. Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Kita ikuti siaran kami selanjutnya. Oke. Sementara begitu informasi tentang persiapan strategi dalam rangka kurikulum prototipe yang akan diberlakukan, persiapannya mulai 2022 ke depan sampai dengan 2024 landing ya, dan seterusnya. Oke, saudaraku, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.